Saya di rumah itu punya ruangan khusus. Nah di dalam ruangan itu di lantai itu uang berserakan. Pas si juri ngasih foto, terus dia keluar dari ruangan itu, besok-besoknya adiknya bapaknya yang meninggal. Kenapa kamu bisa sampai begitu tuh? Ya kamu kan tahu sendiri keadaan ekonomi keluarga saya kan. Sampai saya jual beca. Buat makan aja kadang harus nambah-nambah. Saya cobalah mau cari uang yang cepat, yang instan. Perasaan saya tuh di situ tuh di halaman itu rame kayak pasar. Tiba-tiba si orang tersebut kasih uang. Nggak ada yang tahu dia melakukan pesugihan? Nggak ada yang tahu. Anak istrinya? Soalnya malam itu bukanlah malam yang biasa. Bulan bergantung mengintai seperti mata. Seorang manusia bersimpuh membakar dupa, memanggil sosok hitam yang meminta harta. Berikan aku nyawa orang yang kau cinta, dan akan kutukar dengan harta. Pesugihan bukanlah sekedar perjanjian semata, tapi jurang penyesalan yang dialami oleh kerabat Mas Evin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sobat Malam Mencekam, hari ini kita jumpa lagi dengan narasumber yang bukan baru ya. Sudah pernah tampil di Malam Mencekam, namanya Mas Evin. Video Mas Evin yang dulu pesugihan juga, nganter pesugihan ya. Iya. Yang ini videonya. Jadi yang belum nonton nanti boleh setelah nonton ini nonton lagi video Mas Evin. Tahun 98 ya. Ya, tepatnya 98. Saya melihatnya kasihan karena ekonomi keluarganya Nggak dinasihatin aja? Sudah sebetulnya. Sudah dinasihatin. Kamu coba cari kerjaan yang lain dulu sekiranya bagus untuk ekonomi kamu. Cuman dianya tuh seperti kayak udah niat gitu Udah capek katanya hidup miskin. Mau ngerasain jadi orang kaya. Mau apa-apa tinggal beli. Ya udah saya nggak bisa nasihatin lagi kalau dia udah nekat gitu. Maksa ya? Maksa dia akhirnya. Oke, ini temannya seorang tukang beca ya? Dia profesinya sebagai tukang beca. Dan dia anak pertama dari 4 bersaudara. Kesehariannya tuh orang tuanya tuh jualan sayur keliling. Pokoknya susah aja ya? Susah dia untuk hidup sehari-hari tuh. Oke. Buat makan. Mas Evin kegiatan apa sehari-harinya sekarang? Alhamdulillah masih jual di online, spare part handphone sama makanan kecil seperti ciki-cikian gitu yang spare part HP? HP ya, online. Online ya? Online. Perbaiki juga? Enggak bisa servis ini, cuma jual spare partnya aja. Aksesoris juga? Aksesoris betul, aksesoris maksudnya. Nah sobat yang masih penasaran ingin menyaksikan perjalanan Malam Mencekam di Sumatera Utara, silakan klik tombol gabung ya di area member. Nanti di sana bisa lihat perjalanan Mang I dan tim selama di Sumatera Utara, Medan. Kenapa video tersebut tidak ditayangkan di video yang ini, video reguler, karena isinya juga memang berbeda ya. Lebih ke arah behind the scene atau jalan-jalan kita ya. Oke, jadi yang mau nonton silakan tekan tombol gabung, di sana ada Mbak Bila menanti, announcernya dan host juga ya. Oke. Semoga sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki. Amin. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Evin. Kejadiannya sekitar tahun 98 tepatnya.
saya itu tinggal di Cirebon, di kota. Waktu itu saya kerja di bioskop. Tapi bukan di dalamnya, bagian lapangan. Kerjanya itu nganterin roll film untuk yang diputar di bioskop masing-masing. Jadi bioskop dulu sama sekarang tuh bedanya, kalau dulu mah masih diantar filmnya dari bioskop ke bioskop. Kalau sekarang kan udah tinggal main-main aja gitu. Karena roll filmnya Roll bergantian filmnya ya. bergantian, bergiliran, jam tayangnya juga setengah jam beda-beda setiap bioskop itu. Kalau sekarang tinggal kirim folder aja ya. Tinggal kirim folder langsung bisa di setel gitu, bedanya di situ. Waktu itu saya dari Matahari Pasar Balong ke Hero ngantar film itu. Itu gajinya tergantung jarak, Mae. Kalau dari Matahari ke Hero itu 5.500 sehari. Nah kalau dari Hero ke Galaxy itu 3.500. Karena deket kan jaraknya dari Hero ke Galaxy. Nah dari Galaxy ke Golden kan lumayan jauh lagi tuh. Nah itu ada yang 4,5, ada yang 5.500. Satu hari. Satu hari. Berapa kali bolak-balik? Jadi setiap dari Matahari ke Hero 1 orang. Dari Hero ke Galaxy 1 orang. Dari Galaxy ke Golden 1 orang. Dari Golden balik lagi ke Matahari. Kembali ke awal. Jadi semua ada 1 orang. Oh jadi hanya satu balikan ya? Satu balikan. 4.500 gajinya? 4.500, 5.500 paling besar. Itu sehari. Jadi kita gajinya itu mingguan. Makanya. Kalau setiap nganter film itu saya biasanya kebagian jam 2 siang. Kan kalau di Matahari kan tayangnya pertama nih jam 2. Kalau di Hero-nya setengah 3. Di Galaxinya jam 3. Goldennya setengah 4. Terus balik lagi dari Golden ke Matahari. Itu dalam satu film itu paling banyak ada 5 roll. Jadi bentuknya bulat seperti roll film pada umumnya gitu. Diantar pakai sepeda waktu itu. Saya tuh di rumah itu punya teman sekampung tapi beda desa. Namanya Juri. Juri itu dia profesinya sebagai tukang beca. Sedangkan Juri itu anak pertama dari 4 bersaudara, paling besar. Nah profesi orang tuanya itu pedagang sayur keliling, Mae. Jadi sehari-harinya tuh ya walaupun orang tua kerja, Juri kerja tuh masih kurang. Jadi sehari-hari tuh cukup buat makan, buat yang lainnya, jadi nggak bisa nyimpen. Kalau setiap saya libur kerja gitu, saya sering main ke pangkalan becanya dia. Dia kan mangkalnya deket tuh makanya dari rumah. Berarti di pinggir jalan ya, pinggir jalan gangnya dia. Ngobrol, biasanya dia yang diobrolin tuh ngeluh. Ngeluh ya, Vin, kenapa ya? Saya tuh hidupnya begini aja. Hidup begini gimana? Iya, cari kerjaan susah. Terus saya kan pernah nanya ke kamu, ada lowongan enggak? Kata saya tuh enggak ada, belum ada. Dia itu sudah berkeluarga atau belum? Belum berkeluarga. Kebetulan dia anak paling besar. Ngobrol selesai, pulang ke rumah. Besoknya saya kerja seperti biasa. Berangkat siang, pulang malam. Berangkat siang, pulang malam tiap hari. Sekitar 4-5 harian saya lagi kerja nganter film pakai sepeda, tiba-tiba Juri manggil saya makanya di jalan tuh, Vin sini, saya penasaran ya, kayaknya penting banget gitu loh Mak. Saya samperin, ada apa? Besok kamu main ke rumah saya ya? Gak ada yang mau saya omongin. Ya udah di sini aja, saya lagi kerja nih, cepetan.
"Ah janganlah, nanti di rumah aja." "Emang kenapa sih?" "Gak enak sih barangkali orang ngedengar." "Udah, besok insya Allah ya saya main." Udah tuh pisah. Saya kerja seperti biasa. Juri juga kebetulan waktu ketemu Juri itu dia dapat penumpang di kota. Dari Pangkalan ke kota, jadi ketemu sama saya waktu itu, hari itu. Selesai hari itu, pulang kerja. Besoknya saya main ke rumahnya Juri sekitar jam 10, jam 11 siang. Sampai rumahnya Juri, saya kaget. Kok tumben rumahnya sepi. Biasanya kan rumahnya Juri tuh nggak pernah sepi, rame terus. Ya entah rame tetangga atau apa lagi pada ngobrol di situ. Ini sepi. Saya ketok-ketok pintu dulu. Juri keluar. "Jur, kok tumben sih? Sepi rumah kamu?" "Iya, ibu saya sama adik saya lagi main ke rumah kakaknya di Sumber." "Dia bentar ya Pin, saya mau bikin kopi dulu biar ngobrolnya enak." "Wis lah, terserah kamu." Saya duduk, masuk di dalam, duduknya di bawah. Kebetulan waktu itu nggak ada kursi, adanya plesteran semen tuh. Saya duduk di situ, nggak lama Juri bawa kopi, duduk bareng, ngerokok dulu. Juri bilang ke saya, "Pin, nanti saya minta tolong ke kamu." "Tolong apa?" kata saya tuh. "Saya minta anter." "Minta anter kemana?" Awalnya dia ragu mau cerita tuh. Gak lama kemudian anter ke tempat pesugihan. Saya kaget di situ Astagfirullahaladzim, udah saya tuh. "Kamu serius mau pesugihan gitu?" "Iya," katanya. "Kenapa kamu bisa sampai begitu tuh?" "Ya kamu kan tahu sendiri keadaan ekonomi keluarga saya kan, buat makan aja kadang harus nambah-nambah, apalagi buat nyimpen juga nggak ada. Jadi saya sudah berpikir, saya cobalah mau cari uang yang cepat, yang instan, dengan cara ya pesugihan itu." "Kamu di mana pesugihannya?" "Ya adalah di suatu daerah katanya di Kabupaten Cirebon." "Kamu serius bener?" "Iya Vin lah, saya udah capek hidup miskin. Udah itu terserah kamu ya. Kalau yang penting saya sudah nasihatin kamu, kalau memang kamu udah niat ya udah." Sudah tuh kita ngobrol begitu. Saya pulang ke rumah. Besoknya saya kerja seperti biasa. Siang berangkat, malam kadang saya pulang tuh 10:30 malam Berangkat jam 11:30 siang, kelar jam 11-an lah. Kalau malam minggu beda lagi Karena kalau dulu kan malam minggu suka ada midnight show. Film yang baru tuh jadi langsung dari Jakarta. Film baru serentak semua bioskop. Yang mungkin sekarang udah nggak ada ya bioskop sekarang untuk midnight. Nah sekitar hampir seminggu. Kebetulan waktu itu saya minta cuti libur sehari kerjaan tuh. Saya lagi ngopi waktu itu di rumah sekitar jam berapa ya? Jam 1 apa jam 2 siang. Tiba-tiba Juri datang ke rumah sambil bawa tas jingjing lah, ya cukup buat pakaian dia. Saya kan ngopinya di luar tuh, jadi orang tua nggak tahu kalau Juri datang tuh. Ketemu saya, "Ayo," katanya. "Ayo kemana?" kata saya tuh. "Kamu kan udah janji mau nganter saya." "Ya nganter kemana?" kata saya tuh. "Ya nganter ke tempat pesugihan." Saya awalnya ragu antara ikut atau enggak. Tapi setelah saya pikir-pikir, ya udah saya mau nganter kamu. Tapi tolong jangan libatin saya sama tujuan pesugihan kamu. Ya nggak bakalan lah, saya nggak bakalan numbalin kamu, nggak mungkin. Nah dari situ saya ambil pakaian ke dalam, orang tua nggak tahu saya pergi tuh, nggak tahu aja.
ambil pakaian buru-buru. Saya juga bawa tas sendiri masing-masing. Dari rumah ke jalan raya itu sekitar 200 meteran jaraknya. Nyampe jalan raya kita nunggu angkot, pakai angkot waktu itu angkot ya ke daerah Kabupaten Cirebon lah yang mau dituju. Nah kebetulan pas kita nyetop angkot, di dalam angkot tuh penumpang cuma ada 2. Di depan samping supir sama di dalam 1. Tapi agak jauh sama duduk kita. Di situ saya ngomong lagi sama Juri. Jur, saya mau ngomong lagi nih sama kamu, sekali lagi. Kamu benar serius mau pesugihan? Saya ngomongnya pelan, takut kedengaran kan sama penumpang atau sama supirnya juga. Iya serius, ya udahlah. Saya udah bilang nih, udah nasihatin kamu berkali-kali, tapi kamu tetap kekeh. Nah sudah tuh ngobrol dari situ, kurang lebih setengah jam kita nyampe di tempat tujuan di Kabupaten Cirebon. Nah, tapi itu pas turun dari angkot tuh kita nggak langsung ke rumah juru kuncinya, turun dari angkot, kita jalan jarak berapa meter, ketemu sama penduduk situ, sekitar 2 orang lah, lagi jalan juga papasan sama kita. Si Juri nanya, Mas mau tanya kalau tempat juru kunci, tempat di mana? Tanya. Oh, Mas mau ke rumah juru kunci? Ya. Nanti Mas dari sini jalan katanya. Nanti sebelah kanan ada gang tuh. Gang pertama masuk aja. Nah, nanti dari situ Mas tanya lagi sama warga situ. Ya udah makasih Mas, kata Juri itu. Jalanlah kita jalan, ketemu gang pertama, kita belok kanan. Saya tuh ngeliat warung, Jur, kita ke warung dulu yuk. Beli es, haus nih, sama beli rokok. Udah, kita jalan ke warung itu. Kita beli rokok, beli es sambil nanya, kebetulan yang jaga warung itu ibu-ibu. Si Juri nanya, Bu, kalau tempatnya juru kunci pesugihan yang itu sebelah mana? Kata Juri itu. Oh Mas mau ke tempat juru kunci itu? Iya Bu. Nanti Mas dari sini lurus. Nanti ketemu belokan kiri, belok ke kiri. Nah, nanti nggak jauh dari situ itu rumah juru kunci katanya. Nggak ada rumah lagi daerah situ tuh. Oh ya udah Bu, makasih kata Juri itu. Bayar rokok sama esnya. Kita jalan. Jadi suasana di kampung itu tuh biasa umum lah ya, suasana di kampung ada pohon biasa apa, nggak ada aura apalah, biasa aja. Pas jalan, pas belok ke kiri masuk mau menuju rumah si juru kunci itu, tiba-tiba badan saya merinding merinding, terus jantung tuh kayak duk 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 duk. Ada apa ini? Ketumben badan saya kok tiba-tiba begini. Udah saya nggak mau pikir panjang ya lah. Pokoknya saya nggak ada pikiran yang aneh-aneh aja. Jalan, tapi masih merinding sih masih jalan. Saya lihat di kanan kiri tuh pohon gede tinggi. Ada di situ tuh ada pohon kapuk, pohon randu ya. Terus sama kayak seperti entah pohon mangga atau apa yang daunnya lebat-lebat gitu sama alang-alang pohon-pohon liar lah. Jadi suasana di situ tuh anyep. Gak lama saya ngeliat tuh rumah si juru kunci, soalnya di situ nggak ada rumah lagi. Pesan ibu warung kan begitu, katanya itu rumah juru kunci cuma satu-satunya di situ. Pas saya lihat rumah juru kunci itu modelnya seperti apa ya? Bangunan di tembok cuman nggak tinggi seginilah. Nah nanti ke atasnya itu bilik bambu.
Pas kita nyampe depan pintu halaman, si juri tuh ketok-ketok, tok tok tok. Gak lama keluarlah laki-laki tua sekitar umur 65-an, ada jenggot, udah ada ubannya. Dia sempet natap saya cuman sepintas. Nah lalu dia menatap juri, tapi menatap juri itu agak lama. Ya, saya nggak mikir lah dia mau ngapain gitu ya. Gak lama si juru kunci langsung mempersilahkan kita masuk ke dalam. Masuk. Nah di situ ada suatu ruangan, besar enggak, kecil enggak, sedang lah. Nah di dalam ruangan itu di situ tuh banyak, ada patung, ada seperti kulit, wayang-wayang kulit gitu, patungnya patung wayang golek gitulah, patung-patung. Kita duduk di bawah, nggak ada kursi di situ, cuma di alas tikar. Di dalam ruangan itu sama hawanya tuh anyep. Seperti di luar tadi, gak ada bedanya. Pas duduk bareng, si juru kunci tuh langsung ngomong ke juri. Kalau bahasa Jawanya sih, acung, iraku masih enom, masih kuat, tenagae, napa aja siraku, pengen ritual mengkenenku. Kalau bahasa Indonesianya, Dek, kamu tuh masih muda, tenaga masih kuat. Kenapa kamu tuh sampai mau nekat ritual begini tuh? Kata si juru kunci. Si juri jawab, ya kek, saya udah capek hidup miskin. Kalau bisa sih, kata juru kunci tuh, jangan, coba dipikirin lagi dulu, matang-matang, soalnya ini resikonya besar. Saya udah nekat, ya kata juri tuh, capek hidup miskin, saya mau kaya, mau pengen ngerasain jadi orang kaya. Ya sudah, kalau kamu memang nekat, kalau kamu memang siap, udah tekadnya udah bulat, sekarang kakek mau tanya, kamu sudah bawa persyaratannya belum? Persyaratan? Belum kek, kata juri itu. Saya kan belum tahu persyaratannya apa. Udah gini aja. Nanti kamu beli kembang 7 rupa, sama menyan, sama nampan baki yang dari anyaman bambu, sama ayam cemani. Oh gitu ya kek, kata juri itu. Iya, itu terserah kamu, katanya. Kamu mau beli sendiri persyaratannya atau mau kakek beliin, kata kakek tuh. Terus juri jawab, yaudah kakek aja lah yang beli. Gak lama juri tuh ngambil uang, kasihlah ke kakek. Kakek nerima. Gak lama kakek manggil, Dek, adek, sini. Tuh, kata kakek tuh. Gak lama dari belakang tuh keluar anak muda. Sekitar umur berapa ya? Kurang lebih 20-an lah. Saya pikir, apa ini anaknya kakek? Nah, kalau anaknya kakek, saya belum, dari tadi saya nggak ngeliat istrinya. Istrinya kemana? Lah terus saya udah aja lah, cuma ngebayangin gitu. Terus kakek bilang ke si adek itu, Dek, ini nanti kamu beli persyaratan ya, seperti biasa katanya. Mungkin sudah hafal ya si anaknya. Kasihlah si kakek itu uang ke anaknya. Nih uangnya, beli persyaratan seperti biasa. Udah tuh si anaknya pergi lewat belakang rumah. Nah sekarang ya si kakek nih ngomong ke juri nih. Sekarang kamu istirahat aja dulu di depan. Kebetulan nanti malam itu malam Jumat. Cocok katanya, pas kamu datang ke sini. Nanti sehabis maghrib kita ke atas ke sana, ke tempat pesugihan.
sama Juri keluar nih ngobrol di depan teras ya halaman gitulah, ada pakai bangku kayu. Saya tanya ke Juri, Jur, kamu dapat uang dari mana? Saya dapat pinjam dari saudara, kata. Itu juga masih kurang, sampai saya jual beca. Jadi beca kamu dijual? Iyalah, kalau nggak jual beca takutnya kurang nanti biaya buat persyaratannya. Waduh, kamu bener-bener ya, katanya. Yaudah, itu urusan kamu, saya nggak mau ikut-ikutan. Yang penting saya jangan dilibatkan nih ya. Ya enggak kan. Kita ngobrol-ngobrol itu nggak kerasa maghrib. Sebetulnya masjid itu nggak terlalu jauh, cuma kedengaran azan maghrib. Pas azan maghrib selesai, kakek keluar dari dalam rumah. Keluar pakai bajunya baju apa ya, kayak baju koko gitulah Mai. Terus pakai ikat kayak sanggul gitu. Sambil dia bawa baterai senter tuh. Baterainya agak gede lah, panjang. Ayo, Cung, kita berangkat. Pas baru jalan berapa meter, itu di atas pohon kanan kiri tuh berisik, bunyi kerasak, kerusuk. Kayak ada binatang yang loncat-loncat terus berlari-larian gitu loh, di daunan gitu, kerasak kerusuk. Itu sekitar berapa lama? Sekitar 2 menit 3 menit lah. Terus hilang sendiri suara itu tuh kerasak kerusuk. Aduh, apalagi ini. Udah aja lah, saya nggak mau ambil pusing ya suara-suara itu. Kita jalan dari rumah ke tempat pesugihan itu sekitar 400 meter, nggak ada setengah kilo lah. Jalannya agak nanjak. Pas nyampe depan gerbang, kan di situ ada gapura, gapura bata merah. Pas depan pintu gerbang itu, juru kunci berhenti sebentar. Entah doa atau entah baca-baca yang nggak ngerti saya. Sekitar kurang lebih 5 menit. Terus jalan. Ayo, kita masuk. Nah, posisi jalan itu Juri di tengah, Kuncen sebelah kanan, saya sebelah kiri. Jalannya itu masih berbentuk tanah lempung, bukan pasir ya. Nah, kalau di sebelah kanan itu modelnya tanahnya agak tinggi dari jalan, agak tinggi. Pohonnya gede-gede. Ada pohon randu, pohon kayak pohon jati gitu. Terus kayak ada pohon-pohon liar kayak semacam entah kayak model pohon mangga. Pokoknya rimbun aja di situ. Nah, kalau di sebelah kiri itu posisi tanamannya, maksudnya pohon-pohonnya itu hampir sejajar sama kita yang di jalan itu. Nah, si akar-akar pohon itu tuh sampai melintang ke jalan yang mau kita lewatin. Mungkin itu saking tuanya ya pohon itu, entah umurnya berapa ratus tahun lah. Pas baru jalan berapa meter, antara 30 meter atau 50 meter lah. Perasaan saya tuh di kanan kiri tuh ada sosok makhluk berbulu tapi pendek kecil. Kayak orang mau nyambut orang gitu, kayak mau nyambut tamu. Terus sepanjang jalan itu tuh kanan kiri tuh ada makhluk. Dari awal kita jalan sampai menuju ke atas itu gangguannya seperti ada suara ribut, suara berisik di atas, kayak ada suara makhluk kayak monyet gitulah. Bergelantungan gelantungan ke sana kemari. Terus saya lihat ada bayangan putih seperti pocong di samping pohon pisang. Memang kebetulan di sebelah kiri saya nih seperti ada tanaman untuk penduduk situnya mungkin ya. Tapi penduduk situ bukan di situ rumahnya, mungkin agak jauh lah.
pas nyampe atas, itu di depan tuh ada suatu bangunan kayak joglo, tapi temboknya rapet, di tembok semua Mae. Itu sekitar jam 7 jam 8 Mae. Soalnya kan ya perjalanannya kita jalannya santai sih Mae, nggak cepet gitu lah. Jadi lama di jalan gitu. Perasaan saya, memang joglo itu agak gede Mae. Halamannya juga luas. Perasaan saya tuh di situ tuh Mae, di halaman itu rame kayak pasar. Ribut. Ya kayak pasar aja lah. Terus ada bayangan putih 2 seperti anak kecil lari-lari Mae. Yang lebih merindingnya lagi Mae, di atas bangunan itu ada makhluk tinggi, besar, hitam, matanya merah. Dia seolah-olah tuh lagi ngawasin kita Mae. Saya merinding di situ Mae. Aduh, gimana ini? Saya mau lari tuh Mae, mau lari kemana ya? Sama aja bohong, harus itu lari juga. Udah, sekuat-kuatin. Akhirnya masuk nih kita bertiga Mae. Pintunya di tengah. Nah di dalam itu bentuknya huruf U Mae. Jadi ada lorong sebelah kanan, ada lorong sebelah kiri. Nah di tengah-tengahnya itu bangunan. Di tengahnya lagi ada pintu. Tinggi enggak, lebar enggak. Jadi kalau orang mau masuk ke bangunan tengah itu agak menunduk. Saya pikir oh ini mungkin kayaknya tempat ritualnya gitu. Sampailah kita di dalam. Juru kunci bilang ke saya, "Cung, kamu tunggu di sini dulu ya. Kakek sama teman kamu mau masuk ke dalam. Ya kamu mau tiduran apa ya terserah," katanya. "Iya kek," saya iyain aja. Masuklah kakek ke dalam sama juri di ruangan tengah itu. Saya di situ merinding lagi Mae. Aduh ya ampun, saya ini harus gimana? Lihat ke kanan. Jadi di situ ada penerangan, cuman kayak lampu cempor tembok tuh Mae, kayak seperti lampu tembok gitulah, cempor pakai minyak tanah. Penerangannya cuma itu Mae, di setiap lorong tuh. Agak gelap lah. Saya beraniin diri ke lorong sebelah kanan. Saya lihat sebelah kanan gak ada orang. Pas saya coba lihat ke sebelah kiri, dari jauh tuh kayak saya seperti ngelihat ada orang tidur tuh Mae. Itu manusia apa bukan? Mudah-mudahan orang, kata saya tuh. Nah saya beraniin diri, deket. Saya perhatiin si orang tersebut. Saya perhatiin, ini kayaknya orang nih, manusia. Mau saya bangunin, cuman saya nggak berani Mae. Nah kebetulan malam itu saya bawa tas, bawa sarung, bawa sweater. Jadi saya tuh coba tiduran di situ, cuman jaraknya sama orang itu agak jauh Mae. Kalau saya mendekati pintu yang mau keluar bangunan. Pas saya lagi gelelengan, gak lama kakek keluar dari dalam, manggil saya, Cung, nenek. Saya langsung bangun. Ada apa kek? Sekarang gitu. Teman Kacung sudah di dalam lagi ritual. Sama kakek juga disuruh puasa. Nanti besok setiap mau buka puasa, nanti anak kakek yang bawa nasi bungkus sama air minumnya tiap hari ke sini katanya. Oh ya udah kek. Terus saya nanya, saya sempat nanya ke kakek itu, "Kek, saya mau tanya, apa Cung? Kalau itu manusia orang bukan?" "Oh itu orang," kata manusia.
Ngapain kek? Dia sama seperti Kacung katanya. Nganter saudaranya ritual pesugihan juga. Ternyata orang itu tuh. Oh yaudah, makasih. Oke, nah, si kakek tuh pulang. Saya di situ benar-benar yang namanya suasana mencekam gitu suaranya ya namanya juga seperti disebut hutan ya, memang hutan ya. Nggak ada kehidupan kecuali suara-suara binatang gitu ya. Saya coba ke tempat kesemula waktu saya tidur. Saya tiduran. Malam itu alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa. Ya saya tidur nggak pulas tuh. Karena banyak nyamuk. Kalau juri nggak tahu masih di dalam ya? Masih di dalam juri, masih ritual. Nah, saya bangun tuh sekitar jam 5:30 apa jam 6. Saya ngelihat ke sebelah kiri, si orang itu udah nggak ada, udah bangun kayaknya pikir saya gitu. Saya lihat ke pintu, ngebuka. Oh mungkin orangnya lagi keluar. Saya bangun lah di situ bangun. Saya jalan keluar itu di luar udah agak terang ya, jam 6 kurang lebihnya. Saya lihat dari jauh si orang itu lagi duduk di batu gede seperti batu kali gitulah. Duduk sambil merokok. Saya coba deketin, Mas, sini ngapain? Saya nganter saudara. Mas dari mana? Dari Tegal saya. Dari kapan? Udah semalam sih. Berarti 2 malam sama sekarang. Dah ngobrol gitu ya. Saya masuk ke dalam lagi ke bangunan. Saya coba tuh tiduran. Karena semalam kurang tidur banyak nyamuk. Alhamdulillahnya siang itu saya bisa tidur. Bangun jam 4:30 sore. Itu juga dibangunin sama si orang yang sama-sama nunggu itu. Mas bangun. Di malam kedua itu sekitar jam 11 lah. Bau menyan sekitar ada 10 menit lah. Setelah bau menyan itu bau melati. Saya tuh sambil tiduran sambil ngerengkol. Gak lama pintu kebuka. Pintu luar. Kakek. Saya intip tuh dari sarung. Si pintu ngebuka setengah. Terus saya ngeliat seperti bayangan anak kecil masuk berdua lari-lari sambil ketawa lagi. Lari-lari berhenti di depan pintu bangunan tengah itu. Saya perhatiin. Terus ada di samping bangunan ada suara tuk tuk tuk. Terus ada suara wuk 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 gitu tuh. Suara ya binatang lah. Saya perhatiin lagi anak kecil itu tiba-tiba ngilang di pintu itu. Ya alhamdulillahnya sampai pagi itu selamat malam kedua. Nah pas malam ketiganya si kakek itu sekitar jam 5:30 sore datang soalnya selama hari pertama si kakek itu datangnya pas hari pertama aja, kedua anaknya yang ngasih makan buat buka puasa. Pas hari ketiga si kakek datang sambil bawa bungkusan kresek hitam sama ayam cemani, warnanya hitam pakai serba hitam, sambil bawa baki. Dia langsung masuk ke dalam. Saya perhatiin dari jauh gak berani dekat. Si kakek masuk ke dalam. Ada sekitar 1 jam lah. Kakek keluar lagi dari bangunan itu. Panggil saya. Cung sini. Apa kek? Sekarang kan teman Kacung hari terakhir ritualnya katanya. Nanti Kacung jangan kaget ya. Kaget apa? Kek. Sama kakek nggak dijawab Cuman nanti kamu jangan kaget aja. Sama kakek nggak dijawab, kakek itu langsung pergi aja. Selama kakek pergi saya pikiran yang dimaksud kakek itu jangan kaget apa. Udahlah ya, saya nggak mau ambil pusing. Tiduran lah saya di situ
sekitar jam 11 kan, gak lama bawa melati juga. Terus si pintu ngebuka lagi krekek. Saya lihat intip, tapi pintunya tuh ngebuka semua pintunya. Waktu malam kedua kan setengah, kalau ini ngebuka semua pintu kebuka. Terus ini makhluknya nambah banyak yang masuk tuh, makhluk ya berbulu lah. Ada yang gede, ada yang sedang. Ambil suara wuk wuk wuk. Terus kayak ada suara perempuan nangis, perempuan ketawa. Saya pikir mungkin ini, kata kakek itu ya, kamu jangan kaget, takut aja lah malam itu tuh, malam ketiga itu. Nah, akhirnya alhamdulillahnya sampai pagi aman, suara itu hilang. Dan saya juga bisanya dibangunin sama kakek. Jung, bangun. Oh ya kek, ada apa? Barang-barang kamu beresin, katanya. Kita pulang. Saya ngeliat ke kiri, si orang yang nunggu udah nggak ada Saya beresin tas keluar. Nah si juri sama orang yang ritual itu udah ada di depan Si juri udah di luar bangunan lah. Saya lihat juri, oh nggak terjadi apa-apa sama juri itu. Kita pulang nih, selama perjalanan kita nggak banyak omong. Nyampe ke rumah Kuncen, kita berdua nggak boleh masuk. Kamu tunggu ya di sini. Nanti mau ada yang kakek omongin sama teman kamu. Udahlah kakek masuk sama teman saya, sama juri, sama orang itu. Sekitar 1 jam keluar si juri. Ayo Vin, kita pulang. Ayo, ada situ. Kita tuh dari rumah Kuncen tuh pulang berempat Yang 2 orang itu pulang ke Tegal, saya pulang ke Cirebon. Nah di angkot, saya bilang sama juri, saya mau tanya, kamu selama di dalam ngapain aja? Dan nanti katanya, ceritanya di sana lah. Turun dari angkot, kita nyampe ke kota, bayar angkot, kita cari warung kopi yang kira-kira nggak rame. Ceritanya dapat warung kopi, ngopi sambil ngerokok. Ceritalah di situ si juri. Selama dia di dalam itu, katanya, hari pertama dia nggak diganggu apa-apa. Pesen kakek, kamu selama kalau malam kamu harus tapak sila gitu, duduk. Kalau siang kamu bebas mau tiduran kayak mau apa. Malam pertama nggak ada apa-apa. Malam kedua pesan kakek, nanti kamu kalau malam kedua bakar menyan, terus siapin kembang yang sudah disediain di situ. Pas malam kedua itu gangguannya cuman suara-suara sedikit lah. Nah, pas malam ketiganya si kakek pesen lagi ke si juri tuh, nanti Cung ya kamu pas jam 12 malam sembelih ayam itu. Nanti sembelihnya di pojok tuh ada seperti kolam kecil cuman entah airnya dari mana lah, ada gitu airnya ya. Nah, pas tank jam 12 malam itu sembelih si ayam itu sama juri. Nah si tuyul yang masuk ke ruangan itu tuh larinya ke dalam, ngilangnya di situ di pas ayam sembelih itu. Nah pas ayam sembelih juga ada suara orang nangis, orang ketawa, perempuan Dah selesai lah situ. Juri ceritanya begitu waktu selama dia di dalam. Dah lah kita ya keluar dari warung kopi, kita pulang ke rumah masing-masing ke rumah. Sekitar 1 minggu saya dengar itu bapaknya meninggal entah kenapa lah, nggak sakit nggak apa, meninggal. Nah beberapa hari kemudian si juri itu kedatangan tamu
entah kamu dari mana, laki-laki. Si juri diajak pergi sama orang tersebut, orang misterius lah, ngasih uang di tas. Jadi si juri itu terima aja, pikir juri mungkin ini hasil dari ritual tumbal itu, mungkin orang tuanya ya yang meninggal, itu bapaknya yang meninggal. Setelah itu diterimalah juri. Nah sama juri itu coba dibelanjain uang itu, uang asli atau palsu. Ternyata asli uang itu. Udah gitu si juri ngajak keluarganya beli pakaian. Ceritanya dia pindah dari rumah itu, pindah ke tempat rumah yang lebih gede. Saya tuh kerja seperti biasa lagi Mae. Saya nggak mikirin juri lah, entah ngapain gitu. Kerja. Akhirnya saya mengundurkan diri buat kerjaan, ngebantuin orang tua buka usaha bengkel sama jual beli mobil bekas, kerjasama sama temannya. Saya keluar dari kerjaan, pas saya lagi di bengkel si juri datang, tiba-tiba ada datang mobil Starlet. Saya pikir kan itu mungkin tamunya bapak ya. Turun dari mobil, saya kaget, kok juri yang datang. Waduh, kamu sekarang udah enak ya Jur? Ya. Saya akhirnya udah ngerasain hidup jadi orang kaya. Mobil-mobil bisa, mau beli rumah bisa, mau beli pakaian juga bisa. Kamu sekarang enak ya, pakaian bagus, sepatu bagus, mobil ada. Ya, yuk jalan-jalan yuk. Lah nanti aja lah, saya tuh. Saya nolak waktu itu Mae. Sudahlah, si juri pulangnya. Sekitar ada setengah tahun lah. Si tetangga juri yang rumah belakang itu ngomong ke saya, Win, kamu nggak tahu tak juri sekarang punya usaha apa, Mbak? Buka toko katanya dekat pasar. Ya syukurlah kata saya tuh. Kalau udah punya usaha sih, ya mungkin si tangga itu mungkin curiga sih ada. Kok kenapa tiba-tiba juri kaya ya? Ya saya nggak ngurusin ya. Gak lama, berapa minggu kemudian datang lagi Mae ke rumah. Waktu saya lagi bantu-bantu bapak di bengkel tuh. Sekarang dia pakai mobilnya mobil Kijang Mae. Lebih bagus. Saya kaget, dikira tamunya bapak, yang nggak taunya juri. Waduh, kata saya tuh. Kamu nambah kaya aja Jur. Ya. Terus sekarang waduh, hebat kata saya tuh. Ya. Ayo kita jalan-jalan yuk. Mana? Ya kita makan-makan lah. Ya, saya mau tuh Mang diajak jalan-jalan. Dan tujuan saya mau pun saya mau tahu nih hasil kekayaannya gimana sama juri ini. Ikutlah saya jalan-jalan sama juri ke daerah Kuningan. Kita makan di rumah makan. Terus sambil ngopi. Nah di situ saya nanya ke juri, Jur, saya mau tanya, kamu dapat uangnya caranya gimana? Saya di rumah itu punya ruangan khusus Mae. Ruangan khusus, jadi kalau setiap dia besok lusa mau ngasih wadal, dia masuk ke dalam Mae, ke ruangan itu sambil bawa foto. Nah kebetulan waktu itu saya bawa foto saudara bapak saya, taruh aja di meja, mungkin meja sesembahan mungkin ya Bang. Di situ kan ada menyan apa. Nah pas si juri ngasih foto, terus dia keluar dari ruangan itu, besoknya adiknya bapaknya emang meninggal. Diceklah juri, masuk lagi ke ruangan itu. Nah di dalam ruangan itu di lantai itu uang berserakan berserakan. Mungkin pikir ini nih hasilnya kalau saya benar-benar tepat waktu ngasih wadal. Itu rumah sendiri? Di rumah sendiri dia udah beli rumah Di rumahnya ada siapa aja? Ada istri sama anaknya. Kadang mertua istrinya juga kadang ikut di situ nginep. Nggak ada yang tahu dia melakukan pesugihan? Nggak ada yang tahu. Anak istrinya? Soalnya anak istri sama mertuanya kan orang jauh bukan orang Cirebon. Dapatnya tuh, jadi kan nggak tahu seluk-beluk juri. Hampir setahun
Saya dapat kabar itu dari keluarga Juri yang di Sumber. Vin, kamu tahu nggak? Juri ada yang meroyok, malah ditusuk. Saya kaget. Sekarang dirawat di mana? Ada dirawat di rumah sakit katanya, di Cirebon, di kota. Pas besok itu di situ udah ada istri sama anaknya, dan di situ juga ada ibu-ibu, mungkin mertuanya lah. Saya lihat Juri itu koma, nggak sadar. Saya tanya, Mbak, ini Juri udah berapa lama koma? Hampir 2 minggu Juri itu nggak sadar. Dokter juga bingung, penyakit medis nggak ada, sedangkan luka kan hanya tusukan aja. Nah, pas dalam keadaan bingung itu keluarga Juri berpikiran apa Juri dipindah aja ke rumah sakit yang lebih bagus. Nah, ceritanya si Juri itu dipindah ke rumah sakit yang lebih bagus di daerah Jawa Tengah. Itu pun biayanya ngejual salah satu rumah. Kan dia punya toko, punya mobil, punya rumah nih. Rumahnya 2, toko 1 sama mobil. Rumah dijual buat biaya ongkos ke rumah sakit di Jawa Tengah. Di situ dapatlah seminggu lebih dirawat Juri itu. Juri sadar selama 2 hari, sempat sadar tapi dalam keadaan lupa ingatan. Dia nggak tahu keluarganya siapa, dia siapa. Si istrinya nambah bingung lagi, kok begini katanya. Udah sadar tapi hilang ingatan. Nah di situ tuh si istrinya nggak fokus sama bisnis sembakonya kan, dia dipercaya aja sama karyawannya. Nah mungkin biaya terlalu banyak, makanya di situ ngeluarin biaya. Akhirnya sepakat keluarganya Juri bawa pulang Juri itu ke rumah. Bawa pulang itu tuh ongkos jual mobil lagi ceritanya, mobil dijual. Nah sampai rumah si istrinya nyewa pembantu buat ngurusin Juri yang hilang ingatan, kadang ketawa, kadang diem, tapi nggak ngamuk Juri dirawat sama pembantu itu sekitar setengah tahun. Bisnis sembakonya si Juri itu duitnya dibawa kabur sama karyawannya, habis aja semua Sedangkan hidup kan harus berjalan untuk makan sehari-hari apa. Biaya pengobatan juga mahal, waktu itu udah habis duit mungkin ratusan juta ya. Dijual lah si toko itu dijual untuk biaya hidup sehari-hari. Ya istrinya mungkin sabarnya hilang ya udah hilang lah kesabarannya. Akhirnya si Juri dibawa ke rumah sakit jiwa. Baik si Juri dikirim ke rumah sakit jiwa, si istri sama anaknya tuh pulang ke rumah. Kan hidup harus berjalan pikir istrinya kan. Rumah yang ditungguin itu dijual sama dia untuk hidup anak sama istrinya. Jadi intinya istrinya itu meninggalkan Juri karena Jurinya sudah gila, udah nggak bisa diobatin, makanya dikirim ke rumah sakit jiwa. Sampai sekarang saya ngelihatnya sedih Jadi bisanya dia habis-habisan waktu koma itu dia lalai ngasih wadah. Jadi jayanya itu berapa tahun? 4 tahun. Jadi hanya kurang lebih 4 tahun 4 tahun kurang lebih, sampai istrinya juga mungkin capek ngurusin Juri, fokus, tapi hasilnya tetap aja. Berarti rumah tangganya juga baru ya? Baru sekitar 4 tahunan. Anaknya berapa tahun umurnya? Umurnya sekitar 3 tahun lebih lah 3 tahun lebih. Ya seumuran kejayaannya itu ya? Iya seumuran kejayaannya dia. Sempat dikasih uang nggak atau makan bersama? Cuman dikasih makan aja. Malah dia sering nawan nih. Nggak terima? Nggak terima, takut takut jadi sasaran. Yang namanya temennya barangkali cari wadah yang susah atau apa, jadi teman sendiri kan biasanya takutnya begitu. Oke, jadi lalainya karena dia koma ya? Koma, jadi dia lalai ngasih wadah. Jadi berlanjut.
jadi ngamuk mungkin. Jinnya ngamuk. Si jinnya. Oke, Mas Evin, di akhir kisah ini ada yang mau disampaikan nggak ke penonton supaya nggak terjebak dalam dunia pesugihan ya? Ya, ada semua ya. Jadi kita tuh hidup mau susah atau senang, kalau menurut saya itu harus diikhlasin aja. Yang namanya hidup kan pasti cobaan Mang ya. Tergantung kitanya, iman kitanya kuat atau enggaknya. Jangan sampai terjadi sama teman saya, si Juri itu, sampai dia nekat berbuat cari jalan pintas seperti pesugihan. Oke, dan Mas Evin juga menyesal juga ya? Menyesali, saya benar-benar menyesal. Jadi Karena mengantar dan akhirnya kan ujung-ujungnya nyawanya dia sendiri, walaupun dia nggak sampai mati kan. Jadi akhirnya kan gila. Ya. Sama aja. Padahal si pengantar juga terkena dosa sebenarnya. Terkena dosa, pasti makanya dosanya pasti. Oke, Mas Evin, terima kasih ya. Mudah-mudahan Mas Evin selalu sehat, nggak terjerumus ke dunia hitam. Ya. Sobat, demikian akhir kisah dari Mas Evin. Jangan lupa untuk menyaksikan Malam Mencekam di video selanjutnya. Jangan lupa juga tekan tombol gabung untuk ketemu dengan Mbak Bila. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.